Rekor tertinggi dipicu penurunan pada saham Dell, Nvidia, dan emiten terkait dengan kecerdasan buatan. Sementara itu investor mencermati data inflasi yang menunjukkan tarif impor mulai memberikan tekanan. Dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perangan di hari Jumat dengan S&P 500 berakhir melemah dan rekor tertinggi dipicu penurunan pada saham Dell, Nvidia, dan emiten terkait dengan kecerdasan buatan. Sementara itu investor mencermati data inflasi yang menunjukkan tarif impor mulai memberikan tekanan kepada harga. Kita akan lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di hari Jumat di Bursa Amerika Serikat. S&P 500 turun 0,64% ke level 6.460 sehari setelah mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Nasdaq Composite melemah 1,15% ke 21.455 dan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,2% di level 45.544. Dari bursa saham Eropa, pemirsa yang ditutup melemah di hari Jumat pekan lalu dipicu oleh tekanan pada saham perbankan Inggris serta keraguan investor mengenai data ekonomi Amerika Serikat dan zona euro. Indeks Stoxx 600 turun 0,64% ke posisi 550,14 dan membukukan kerugian mingguan pertama dalam 4 pekan terakhir. DAX Jerman turun 0,57% ke posisi 23.902, FTSE 100 Inggris melemah 0,32% ke level 9.187. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi, Pak Santosa. Ya, selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Santosa. Nampaknya harus tetap mengantor nih Pak ya? Iya. Oke, harus sama kemudian seperti teman-teman IDX harus tetap kantor dan juga terus merasakan optimisme terkait dengan pergerakan dari market di hari ini begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Anda melihat optimisme pasar belakangan, terlebih beberapa waktu yang lalu memang terjadi peningkatan transaksi, Pak Santosa. Analisis dari Anda seperti apa? Oke, selama weekend kemarin ini itu saya nggak lepas dari televisi, Mas Rizky, Ya. berita YouTube apa ya, karena memang saya sebagai pelaku pasar mau melihat kondisi apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, dan ternyata memang Pak Prabowo boleh dikatakan sangat cepat ya untuk bereaksi gitu ya terhadap demo-demo yang terjadi sampai terjadi anarkis. Jadi saya melihat komitmen daripada pemerintah itu sangat baik ya, sampai sekarang boleh dikatakan cepat sekali penanganan ya, terutama apabila ada pelaku demo yang melakukan anarkis. Seperti itu Mas Kiki. Baik, lalu indikator apa saja sebetulnya yang dapat menjadi bekal optimisme dari pasar sendiri, Pak Santosa? Tentu saja kemudian dilihat Indonesia secara potensi begitu dinilai masih kemudian menarik dari point of view investor asing dan juga bagaimana sebetulnya teman-teman pelaku pasar domestik lah ya melihat berbagai macam potensi dari IHSG sendiri. Ya, kalau untuk global market menunggu keputusan The Fed ya, yang nanti akan meeting di 16-17 September ini. Lalu market juga melihat tuntutan dari pendemo ya, realisasinya ini bagaimana gitu. Ya, salah satunya kan mengenai biaya tambahan anggota DPR kan sudah tidak dilakukan ya. Jadi ini sudah boleh dikatakan ya bahwa pemerintah DPR itu mendengarkan dari aspirasi rakyat, dan juga tinggal lihat tuntutan-tuntutan lain ya, apakah dalam waktu dekat ini akan direalisasikan juga oleh pemerintah dan DPR. Seperti itu Mas. Baik, jika kemudian terjadi koreksi, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah momentum untuk akhirnya pelaku pasar dapat masuk tentu saja ke saham-saham yang secara harga memang belakangan sudah overbought begitu, Pak Santosa? Ya, jadi memang boleh dikatakan selama perjalanan dari rumah ke kantor Mas Wiki ya, jadi saya melihat daerah Sudirman Tamrin
ya itu kondusif ya. Jadi kita melihat yang kena anarkis itu di area-area jalan tol ya yang dekat-dekat sama gedung DPR, lalu juga MRT yang dekat Senayan juga ya. Jadi tapi di sepanjang jalan yang perlu diketahui ya oleh investor mungkin di apa namanya di luar kota atau di luar negeri gitu ya. Kalau di jalan Jenderal Sudirman sama Tamrin itu aman, bahkan di hari Minggu kemarin ada Car Free Day gitu ya. Jadi Hmm. ini yang boleh dikatakan satu hal yang perlu diketahui oleh investor. Ya, jadi kalau misalnya ada penurunan, saya melihat ya penurunan ini merupakan kesempatan untuk dilakukan pembelian secara bertahap ya, karena memang saya melihat ada support daripada indeks itu di 7.600-an Mas Vicky. Seperti itu Hmm. Mas. Baik, baik. Sektor mana yang dinilai akan defensif? Kalau kita mungkin kemudian lihat secara historikal lah ya, Pak Santosa, jika kemudian ada dinamika di politik di Indonesia begitu, sektor mana yang biasanya dinilai defensif dan nampaknya ini dijadikan apa favorit lah ya oleh pelaku pasar? Ya, saya melihat bukan dalam kondisi lagi kejadian sekarang ini ya Mas Mhm. Vicky ya. Kejadian sekarang ini justru kesempatan untuk melakukan pembelian. Tapi tetap dengan fundamental, saya melihat ada sektor yang diuntungkan dari kenaikan harga emas, Mas Vicky. Jadi Mhm. komoditas emas boleh, lalu dengan keputusan The Fed nanti di pertengahan bulan September nanti, itu justru saya melihat saham-saham sektor apa namanya properti ya itu perlu diperhatikan. Jadi ini kesempatan sih untuk melakukan pembelian pada saat ada koreksi seperti itu Mas Wiki. Baik, oke, artinya kalaupun ada koreksi, menjadi momen untuk kemudian bisa masuk begitu ya. Baik, kalau kita lihat nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia sepekan lalu, naik 40,74% menjadi 25,22 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat tren ini sebetulnya Pak Santosa? Ya di akhir bulan Agustus kemarin memang ada satu hari boleh dikatakan ada rebalancing MSCI ya Mas Wiki ya. Jadi ada saham-saham blue chip yang masuk dan keluar itu dia punya value-nya sangat besar kalau menurut transaksi hariannya. Jadi hal tersebut itu sesuatu yang terjadi sekali-kali ya pada saat ada rebalancing MSCI. Seperti itu Mas Wiki. Baik, kalau kita lihat IHSG sendiri kemarin terkoreksi 0,36% di level 7.830, Pak Santosa, setelah mencapai ataupun mencetak rekor tertinggi 8.022 dan market cap Bursa Efek Indonesia juga naik tipis 0,03% di level 14.377 triliun rupiah. Bagaimana ini kemudian juga dapat menjadi data yang bisa dianalisis oleh pelaku pasar sebelum kemudian menerapkan strategi investasinya di hari ini? Ya kalau kondisi seperti yang terjadi di hari Jumat kemarin memang ada investor-investor yang melakukan pengurangan portofolionya Mas Vicky. Ya. Jadi investor Indonesia atau investor domestik boleh dikatakan sekarang sangat smart Mas Vicky gitu ya. Sangat pintar ya. Jadi pada saat ada kejadian apa mereka mereduce position dan mengambil posisi pada saat orang yang ketakutan itu menjual sahamnya ya. Hmm. Jadi mereka beli balik di harga bawah. Jadi strategi-strategi ini kalau menurut saya sudah dimiliki oleh investor Indonesia yang memang untuk investasi di saham ya. Jadi kalau untuk trader mungkin beda lagi ya. Jadi mereka bermain jangka pendek, tapi investor-investor itu melepas untuk antisipasi memang terjadi penurunan karena memang kondisi di global juga seperti di Amerika tadi sudah disampaikan pada hari Jumat terjadi koreksi juga. Jadi bukan bursa Indonesia aja yang mengalami penurunan, cuma kita ada isu demo aja gitu ya. Mhm. Mhm. Untuk kenaikan indeks harga 8.022 tertinggi sepanjang masa itu menurut saya kalau dibilang koreksi sehat ya kalau koreksi yang memang diinginkan oleh market terutama investor saham seperti itu Mas. Mhm. Baik, dari investor domestik kita lihat apa yang kemudian juga dilakukan oleh investor asing lah ya di pekan lalu ataupun di hari Jumat. Investor asing membuka net sale 1,12 triliun rupiah dengan total net sale tahun berjalan 50,95 triliun rupiah. Bagaimana asing sebetulnya melihat market kita, Pak Santosa?
Ya, asing akan masuk kembali dari realisasi pemerintah sama DPR ya. Kalau sekarang ini mungkin mereka melihat pemerintah tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi ya. Jadi tuntutan masyarakat juga salah satunya kan perampasan undang-undang perampasan aset ya, atau apa namanya, pembuktian terbalik gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kita lihat aja pemerintah dan DPR melakukan penyelesaian ini, realisasi itu atas tuntutan penerimaan ini bisa cepat.